Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Adi Junior, mahasiswi IAIN Pontianak, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada mata kuliah Ushul Fiqh 2 yang dimana diampu oleh Bapak Miskari. Pada materi Ushul Fiqh 2 di sini menjelaskan tentang ijtihad dan mujtahid, hak Allah, hak adami, lalu dalam perspektif Hanafiyah, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Lalu juga ada pembagian mantuk dan mafhum, dan juga dalalah pada tingkatannya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad menurut bahasa berasal dari kata jadid yang berarti al-taqoh, yang artinya daya kemampuan dan kekuatan, atau dari kata al-jahad yang al-masyaqqah, yang artinya kesulitan dan kesukaran. Sedangkan menurut istilah tersendiri, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dalam pengertian itu dapat disimpulkan bahwasannya ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Secara terminologi sendiri, berijtihad merupakan mencurahkan secara kemampuan dalam mencari syariat dalam menggunakan metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Materi selanjutnya yaitu tentang dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad tersendiri itu terdapat pada Quran Surah An-Nisa, yang dimana artinya jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dalam hal tersebut yaitu memerintahkan untuk mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada Al-Quran dan Sunnah. Poin yang selanjutnya yaitu tentang as-sunnah, di mana terdapat dialog antara Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal pada waktu ia diutus ke Yaman, dan dialog tersebut dapat dijadikan sebagai sumber ijtihad. Lalu poin selanjutnya yaitu tentang urgensi ijtihad. Dalam Islam, ijtihad merupakan bahasan yang tak henti-hentinya untuk dijadikan kajian para ulama, karena melalui ijtihad masalah-masalah yang baru dan tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis dapat dipecahkan oleh mujtahid. Dan ijtihad itu mampu berkembang dengan sempurna. Untuk seketika ijtihad sirna dari kalangan umat Islam, mereka mengalami kemunduran. Ijtihad merupakan kunci dinamika ajaran Islam termasuk dalam bidang hukum. Lalu di sini ada macam-macam ijtihad, yang diantaranya terdapat qiyas, ijma, masalah mursalah, sudut zariyah, istishab, urf, ihtisan, dan di sini yang selanjutnya yaitu pengertian mujtahid. Pengertian mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Syarat utama untuk menjadi seorang mujtahid adalah Islam, balik, berakal, dan adil. Yang selanjutnya di sini terdapat juga syarat-syarat mujtahid yang disimpulkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa dia menyimpulkan
8 kriteria yang harus dimiliki oleh mujtahid. Yang pertama, harus mengerti dengan makna-makna ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran, memahami kandungan ayat ahkam baik secara bahasa maupun istilah. Yang selanjutnya, yang kedua, memahami hadis-hadis hukum baik secara bahasa maupun secara pemakaian syara. Yang ketiga, mengetahui ayat-ayat ahkam ataupun hadis-hadis ahkam yang sudah dimansukh atau yang artinya dihapus atau dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak berlaku dan diganti oleh dalil-dalil yang lain, serta mengetahui ayat-ayat ahkam maupun hadis ahkam yang menggantikan lafaz nasik. Yang keempat yaitu mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah menjadi sifat hukum syar'ah melalui dari hasil ijtima' para ulama. Yang kelima yaitu mengetahui tentang seluk-beluk qiyas seperti syarat-syarat qiyas, rukunnya, tentang ilah hukum dan cara menemukan ilah tersebut. Yang keenam yaitu menguasai bahasa Arab serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hal tersebut, menguasai ilmu usul fiqh maupun ilmu kaidah maupun usulnya. Yang terakhir yaitu mampu membuat rumusan yang berkait tentang tujuan syariat atau yang disebut dengan maqasid al-syariah dalam membuat ketetapan hukum. Lalu poin selanjutnya di sini ada ijtihad dalam hukum bisnis syariah. Ijtihad pada masa sekarang ini lebih sering digunakan daripada masa sebelumnya karena terdapat persoalan-persoalan yang muncul untuk kita menyelesaikannya. Persoalan-persoalan tersebut itu meliputi tentang berbagai kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, sampai pada masalah-masalah tentang ilmu kedokteran. Dalam bidang ekonomi sendiri, tentu kita sering menjumpai tentang beberapa kegiatan atau lembaga yang dahulunya tidak ada, seperti lembaga perbankan dan segala yang berkaitan dengannya, lalu lembaga asuransi dan semacamnya. Hal tersebut merupakan masalah yang harus dilihat dalam hukum Islam. Pada zaman era modern seperti ini, ijtihad dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu ijtihad intaqoi atau ijtihad tarjih, lalu ijtihad insya'i atau ijtihad ibtidai, dan ijtihad komparasi. Di sini terdapat contoh ijtihad dalam hukum bisnis syariah, yaitu seperti adanya akad mudharabah, yang dimana akad itu telah disepakati kehalalannya oleh para sebagian ulama. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang memahami dan menjelaskan hak Allah dan hak adami. Di sini saya langsung menjelaskan tentang pengertian hak Allah. Hak Allah yaitu hak di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah untuk mengagungkan dan menegakkan syariatnya atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengkhususkan sebagian orang atas kelompok. Segala yang menjadi hak manusia pada hakikatnya tetap mengandung di dalamnya hak Allah. Tujuan hak Allah yaitu beribadah kepada Allah, di antaranya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ini terwujud untuk kemaslahatan umum karena menyangkut dengan hifzuddin. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang pengertian hak adami. Hak adami adalah hak yang menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik bersifat umum, seperti menjaga kesehatan, anak, dan harta, mewujudkan keamanan dan menumpas kejahatan, menolak permusuhan, menikmati fasilitas umum, ataupun khusus seperti hak
pemilik untuk menjaga hartanya. Tujuan hak adami itu sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu menjaga sesuatu yang bersifat umum, menjaga kesehatan, anak, dan harta, menolak permusuhan, menumpas kejahatan, seperti itu. Lalu yang di poin selanjutnya ini terdapat tentang pembagian taklid atau taklid. Taklid sendiri dibagi dengan dua kelompok, yaitu taklid yang diperbolehkan dan taklid yang tidak diperbolehkan. Taklid yang diperbolehkan ini sebagaimana yang tertuang dalam kitab karangan Yusuf Qaradawi, yang di dalam bukunya yaitu berjudul tentang dasar pemikiran hukum Islam, taklid dan jihad. Di sini secara garis besarnya dibagi menjadi empat bagian, yaitu taklid syaksi dan taklid mutlak. Dan taklid yang dilarang yaitu terdapat dengan taklid madi dan taklid jamid. Yang selanjutnya yaitu tentang pembagian taufik. Di sini dalam pembagian taufik terdapat dua macam pembagian, yaitu taklid yang diperbolehkan dan taklid yang tidak diperbolehkan. Taklid yang diperbolehkan ya ini dia mengambil pendapat-pendapat para mujtahid yang ringan atau mazhab-mazhab atau perbedaan antara mazhab-mazhab yang lain. Misalnya tentang seseorang yang wudhu tanpa niat, menurut Imam Hanifah sah sebab wudhu termasuk ibadah yang maklulul ma'ana, karena niatnya belum menjadi syariat yang sah, kemudian dia sholat qashar waktu dalam berpergian ataupun dekat. Menurut mazhab ahli zahir yang tidak membatasi jarak diperbolehkan mengqashar sholat. Sedangkan taklid yang tidak diperbolehkan yakni dia juga mengambil pendapat-pendapat mujtahid atau mazhab-mazhab yang berbeda. Salah satu di antaranya misalnya seorang mengadakan akad nikah tanpa menggunakan wali, dan menurut mazhab Abu Hanifah dan tanpa memakai dua saksi menurut mazhab Imam Malik. Akad nikah yang mereka lakukan ini adalah fasid atau batal. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang materi ketiga, dalalah dalam perspektif Hanafiyah. Pengertian dalalah sendiri adalah suatu petunjuk untuk menunjukkan kepada yang dimaksud atau memahami sesuatu. Yang disebutkan pertama disebut dengan madlul, yang artinya ditunjuk. Dalam hubungan hukum tersendiri, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Yang kedua yaitu yang disebut dalil, yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dengan dalil hukum. Dan dalam usul fikih dapat ditegaskan bahwasannya dalalah adalah pengertian yang ditunjuki oleh suatu lafal. Dengan kata lain, petunjuk lafal adalah makna tertentu. Dalalah atau dalalah adalah hubungan antara al-dal dan al-madlul. Al-dal adalah lafaz, sedangkan al-madlul adalah makna lafaz. Di sini terdapat macam-macam dalalah menurut Hanafiyah, yaitu pada golongan Hanafiyah dalalah dibagi menjadi dua bentuk, yaitu dalalah lafidiyah dan dalalah gairu fadiyah. Dan yang dibahas kali ini tentang dalalah lafadiyah. Dalalah lafadiyah adalah petunjuk berbentuk lafaz dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara, dan kata. Di sini dalam materi selanjutnya terdapat kehujahan dari dalalah. Dalalah lafidiyah dapat dijadikan pegangan ataupun hujah untuk menentukan arti suatu nas
dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja kekuatan yang terdapat dalam 4 macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah tersebut dalam istinbat hukumnya tidak sama. Dalalah ibarat adalah yang paling kuat, dan dalalah iktidak adalah dalalah yang paling lemah. Dan menurut mazhab Hanafi, tingkatan dalalah tersebut dibagi menjadi 4, yaitu dalalah ibarah, al-isyarah, dalalah al-nas, dan dalalah al-iktida. Dengan urutan-urutan ini, maka terdapat suatu peristiwa yang menjadi pertentangan tentang arti yang dipahami dengan dalalah yang satu dengan arti yang dipahami dengan dalalah yang lainnya. Maka didahulukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Lalu di sini dalalah dalam perspektif Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Di sini terdapat dengan pengertian mantuk. Mantuk pada dasarnya adalah isim maf'ul. Secara bahasa berasal dari kata natako yantiku nutkon, yang berarti pembicaraan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Manzur dalam kitab lisannya Al-Arab. Sedangkan pengertian mantuk menurut istilah sendiri adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Midi, yang artinya makna yang dipahami dari petunjuk lafaz secara qot'i terhadap pembicaraan. Dan secara sederhana, mantuk berasal dari kata natako yang bermakna terucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Al-Qotan menjelaskan di dalam bukunya bahwa mantuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi-materi atau huruf-huruf yang diucapkan. Di sini terdapat juga pengertian mafhum, sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama sebagai berikut, yaitu Al-Midi menjelaskan bahwasannya yang dimaksud mafhum adalah sebagaimana yang termuat dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam, adalah artinya makna yang dipahami dari lafaz, bukan menurut yang dibicarakan. Berdasarkan definisi-definisi yang dapat kita ketahui bahwa mafhum adalah setiap makna yang dipahami dari suatu lafaz yang makna tersebut berada di ruang lingkup yang tersurat. Dalam pembagiannya, mafhum dibagi menjadi 2, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukalafah. Mafhum muwafaqah adalah mafhum yang dipahami dari kalimat-kalimat dengan jalan mutabaqah atau kesesuaian antara yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan. Sedangkan mafhum mukalafah adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan, berbeda dengan hukum yang disebutkan. Adapun pembagian mafhum mukalafah, yang dimana mafhum tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mafhum muwafaqah atau yang juga dinamai dengan dilalah nas, dan mafhum mukalaf yaitu mafhum muwafaqah, yaitu makna hukumnya sesuai dengan mantuk atau juga berarti makna yang terucap sejalan dengan makna yang terucap. Baik, yang selanjutnya yaitu mafhum dan pembagiannya. Di sini saya akan menjelaskan lebih ulang kembali. Mafhum secara bahasa adalah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah mafhum sendiri yaitu pengertian tersirat dari suatu lafal. Mafhum muwafaqah atau pengertian kebalikan dari pengertian lafal yang diucapkan, seperti mafhum mukhalafah.
Hukum mafhum dibagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis pada hukum yang tertulis. Ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena adanya persamaan dalam maknanya. Disebut mafhum muwafaqah tersendiri karena hukumnya tidak tertulis dan sesuai dengan hukum yang tertulis. Mafhum muwafaqah yaitu dibagi menjadi dua, yaitu mafhum alkitab dan mafhum lahnal kitab, yang artinya mafhum alkitab apabila dipahamkan lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Contohnya sendiri terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 23, yang dimana artinya janganlah kamu kata keji kepada kedua orang ibu bapakmu, sedangkan kata-kata keji saja tidak boleh dilarang apalagi memukulnya. Yang selanjutnya yaitu lahnal kitab, yang artinya apabila tidak diucapkan sama hukumnya dengan yang diucapkan, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak yatim secara aniaya sebenarnya memakan api ke dalam perut mereka. Membakar atau setiap cara menghabiskan harta anak yatim sama hukumnya dengan memakan harta anak yatim, yang berarti dilarang atau haram. Yang kedua ini mafhum mukhalafah. Dalam pengertian mafhum mukhalafah yaitu berbeda dengan ucapan baik dalam istimbat, menetapkan maupun meniadakan. Oleh karena itu dapat dipahami kebalikannya pada bunyi lafal yang diucap seperti yang terdapat dalam firman Allah Quran surah Al-Jumu'ah yang ayat 9, yang artinya apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat sebelum azan, maka bersegeralah kamu mengerjakan dan tinggalkan jual beli. Dapat dipahami bahwasannya ayat itu tidak boleh jual beli di hari Jumat sebelum azan si muadzin dan sudah mengerjakan sholat. Berarti di sini jika melakukan jual beli saat mengerjakan sholat itu dilarang dan boleh melakukan jual beli ketika sebelum azan. Mafhum mukhalafah tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu mafhum al-wasi, yang dimana mafhum al-wasi adalah pemahaman dengan sifat, yang artinya dalam petunjuk yang dibatasi oleh sifat dan menghubungkan hukum sesuai pada syah atau sifatnya. Dalam mafhum sifat terdapat 3 bagian, yaitu mustaq, adat, mafhum mukhalafah. Pada mafhum mukhalafah adalah binatang yang diberi makan, bukan digembalakan. Mafhum sifat ada 3 macam, yaitu mustaq dalam ayat, yaitu yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yang dimana artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dan teliti agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu hukum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Dapat dipahami bahwasannya kata fasik ialah yang tidak wajib diteliti beritanya. Ini bahwa beritanya tersebut disampaikan oleh seseorang yang adil, wajib diterima. Yang selanjutnya itu tentang hal atau keterangan keadaan, seperti dalam Quran surah Al-Maidah ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan jika kamu sedang ihram,
Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagian hayat yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau denda membayar kafarat dengan memberi makanan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan, supaya ia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakan, niscaya akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya tiada hukum bagi orang yang membunuhnya karena tak sengaja, sebab penentuan sengaja dengan kewajibannya membayar denda dan telah membunuh binatang buruan tidak sengaja. Yang ketiga yaitu adat atau bilangan yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu maka mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Mafhum ialah melakukan ihram di luar bulan itu tidak sah, seperti mafhum ilat, mafhum gayah. Yang selanjutnya yaitu terdapat kehujahan. Mantuk sudah jelas bisa dijadikan hujah karena lafalnya yang jelas. Begitu juga dengan mafhum muwafaqah. Para ulama bersepakat bahwasanya semua mafhum dapat dijadikan sebagai hujah kecuali mafhum iqab, mafhum laqab. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim alam atau isim jenis itu sekedar untuk penyebutan adanya hukum, bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlaku hukum padanya saja. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang tingkatan dalalah. Pada tingkatan dalalah ini terdapat perbedaan pendapat dari segi kejelasan, yaitu dalam hal ini dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama dalam golongan Hanafiyah yang membagi lafaz dari segi kejelasannya terhadap makna dalam 4 bagian, yaitu dhahir, nas, mufassar, dan muhkam. Sedangkan dari ketidakjelasannya mereka membagi menjadi 4 macam, yaitu kafi, musyakil, mujma', dan mutasyabih. Golongan kedua yakni dari kalangan jumhur dari mutakalimin yang dipelopori oleh Asy-Syafi'i yang membagi lafaz dari kejelasan menjadi 2, yaitu dhahir dan nas. Dan yang kedua dari bentuk kalam musyabbahah. Sedangkan dari ketidakjelasan dibagi menjadi 2 macam, yaitu mujmal dan mutasyabih. Sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya golongan Hanafiyah membagi lafaz menjadi 4 macam. Di sini akan saya jelaskan terperinci mengenai macam-macam lafaz tersebut. Secara garis besarnya dalam pembagian lafaz menurut golongan Hanafiyah, peringkat kejelasan dimulai dari yang jelas, yang bersifat sederhana, yaitu dhahir, cukup jelas nas, sangat jelas musyafar, dan super jelas muhkam. Di sini pengertian dhahir tersendiri secara bahasa yaitu berasal dari kata dhahara yang artinya tampak, terlihat, muncul, dan lahir. Sedangkan menurut istilah ahli usul fikih adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri.
tanpa membutuhkan faktor luar, bukan bertujuan asal dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwil. Banyak ulama yang berpendapat bahwa pengertian ad-dhahir diantaranya adalah Al-Basdawi, Al-Syaraki, Muhammad Adib Soleh. Ad-dhahir sendiri merupakan pembagian dari lafaz yang dilihat segi kejelasan terhadap maknanya. Dan Al-Basdawi memberikan definisi dhahir, yaitu yang artinya suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas, maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Dari penjelasan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwasanya dhahir adalah sesuatu lafaz yang dimana lafaznya jelas bahkan tanpa ditafsirkan terlebih dahulu, dan sementara pendapat yang diungkapkan oleh Asy-Syaraki yaitu dalam artinya sesuatu yang dapat diketahui maksudnya dari pendengar itu sendiri tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Dari definisi tersebut tampak jelas bahwasanya untuk memahami dhahir itu tidak bergantung pada petunjuk lain. Dalam contohnya, untuk memudahkan atau memahami makna dari dhahir, kita dapat melihat contoh salah satunya yang terdapat dalam ayat Al-Quran, yaitu tentang dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan kejelasan, yaitu mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba. Hukum dhahir sendiri wajib diamalkan sesuai dengan makna kedahirannya selama ia tidak menuntut untuk diamalkan dengan selain yang dhahir, karena pada dasarnya tidak ada pembelokan kata dari makna dhahir kecuali dari yang menuntut hal tersebut. Dan selanjutnya yaitu tentang pengertian nas. Menurut bahasa, nas berarti raftu asy-syai' atau munculnya sesuatu yang tampak oleh sebab di dalam mimbar. Nas ini sering disebut dengan manasahat, dan beberapa ulama mengungkapkan pendapatnya dalam pengertian nas, yaitu dibagi menjadi dua, adanya Al-Dabusi dan Al-Basdawi, di mana Al-Dabusi berpendapat bahwasanya nas suatu lafaz yang menunjukkan maknanya lebih jelas pada dhahir dibanding dengan lafaz dhahir. Yang kedua yaitu pendapat dari Al-Basdawi yang berpendapat bahwasanya lafaz nas yang lebih jelas maknanya dari lafaz makna dhahir yang diambil dari pembicara, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya nas mempunyai ketambahan yang jelas atau lebih jelas daripada ad-dhahir, seperti itu. Adapun mengenai contohnya an-nas yang telah dijadikan contoh lafaz dhahir sebelumnya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dilalah nas dari ayat tersebut tidak adanya persamaan hukum antara jual beli dan riba. Pengertian yang diambil itu untuk menjelaskan hukum, dan nas memberikan kejelasan daripada dhahir tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, karena makna yang diambil pembicaraan bukan dari rumusan bahasa. Hukum lafaz nas dan lafaz dhahir yaitu sama, dapat diamal atau yaitu wajib diamalkan petunjuknya atau dilalahnya sepanjang tidak ada dalil yang menakwil, mentaksis dan menasaknya. Di sini ada terdapat perbedaan antara dhahir dan nas adalah kemungkinan takwil, taksis atau nasahan pada lafaz nas lebih jauh dari kemungkinan terdapat pada lafaz dhahir.
Yang selanjutnya ada pengertian al-mufassar. Secara istilah ahli usul fikih, al-mufassar adalah nas yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara terperinci yang tidak memungkinkan adanya takwil. Antara lain dalam bentuk nas itu sendiri telah menunjukkan makna secara jelas dan rinci yang di dalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna lain. Dilalah mufassar juga wajib diamalkan secara qat'i sepanjang tidak ada dalil-dalil yang menasabnya. Lafaz mufassar tidak dipalingkan artinya dari zahir karena tidak mungkin adanya takwil dan taksis, melainkan hanya nasak dan diubah apabila ada dalil yang mengubahnya. Dilalah mufassar sendiri lebih kuat daripada dilalah zahir dan dilalah nas, karena apabila terjadi pertentangan antara dilalah mufassar dan dilalah nas dan zahir, maka dilalah mufassar harus didahulukan. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan penuduhan zina kepada wanita yang bersuami, yaitu dalam Quran surah An-Nur ayat 4. Maka deralah mereka itu 80 kali dera. Dan terdapat juga pada Quran surah At-Taubah ayat 26, dan pergilah kaum musyrik itu sebenarnya. Lafal musyrik pada ayat tersebut awal mulanya dapat ditaksis, namun dengan adanya lafaz kafatan kemungkinan itu tidak terjadi. Yang selanjutnya di sini ada pengertian muhkam. Muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan jelas serta qat'i dan tidak ada mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis dan nasak meskipun pada masa Nabi lebih pada masa setelah Nabi, sebagaimana dalam firman Allah, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dalam pengertian ayat tersebut sangat jelas dan tegas, tidak mungkin dapat diubah, dan muhkam menurut bahasa dapat diambil dalam kata ahkama yang berarti atkana, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah ada sebagaimana yang dikemukakan oleh Asy'araksi, yang artinya muhkam itu menolak adanya penakwilan dan adanya nasak. Lafaz muhkam apabila lafaz khas tidak bisa ditakwil dengan arti yang lain, dan apabila lafaznya tidak bisa ditaksis dengan makna khas karena maknanya sudah jelas dan tegas, tidak mempunyai adanya kemungkinan lain. Di dalam muhkam sendiri wajib diamalkan secara qat'i dan tidak boleh dipalingkan dari maksud asalnya dan tidak boleh dihapus. Oleh karena itu di dalam muhkam lebih kuat pada seluruh macam dalil lainnya. Macam-macam tingkatan lafaz ini mempunyai faedah dan pengaruh untuk menggali penetapan hukum. Dalam kegunaan pengaruh tersebut dapat dirasakan apabila terjadinya ada pertentangan dan adanya petunjuk macam-macam lafaz. Contohnya untuk lebih jelas yaitu tentang pertentangan antara zahir dan nas, misalnya tentang halalnya menikah tanpa dibatasi jumlah yang bertentangan dengan halalnya menikah wanita itu dibatasi dengan 4 orang saja. Contohnya dalam Quran An-Nisa ayat 24 yang artinya, dan dihalalkan bagi kamu apa yang di belakang selain demikian itu bahwa kamu mencari hartamu untuk dikawini, bukan untuk zina.
Dalam ayat tersebut menunjukkan halalnya menikahi wanita yang halal tanpa dibatasi jumlahnya. Dilalah tersebut termasuk zahir berdasarkan dilalah seorang laki-laki boleh mengawini wanita lebih dari 4, sedangkan adanya yang kedua yaitu pertentangan antara muhkam dan nas, sebagaimana yang terdapat pada surat Al-Ahzab, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya yang sudah wafat ia selama-lamanya. Pada ayat ini termasuk dilalah nas. Ayat ini menunjukkan dibolehkannya mengawini wanita mana saja, termasuk janda Rasulullah dengan syarat tidak melebihi 4. Yang ketiga yaitu pertentangan antara mufassar dan muhkam. Di sini terdapat pada Quran surah At-Talaq ayat 2 yang artinya dapat dipersaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dalam ayat ini termasuk mufassar, yaitu menunjukkan diterimanya kesaksian yang adil dan siapa saja. Demikian mengenai materi-materi usul. Baik, demikian mengenai materi-materi yang telah saya sampaikan dalam mata kuliah Ushul Fiqh 2, dan tidak pula lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Miskari di mana telah mengampu mata kuliah Ushul Fiqh 2. Dan demikian, sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.